Nah, saudara, sekarang ini kita sudah sampai di salah satu lorong wisata, di mana ini menjadi salah satu program andalan dari Makassar 1. Nah, Pak Wali Kota, boleh dijelasin mungkin ini sebenarnya lorong wisata ini terinspirasi dari mana, dan kemudian apa sih sebenarnya yang ditawarkan? Lorong itu sebelumnya adalah tempat yang paling terlupakan. Dalam bahasa globalnya kira abandoned, yang cukup terlantar. Padahal lorong itu memegang peranan penting di dalam anatomi kota. Lorong itu adalah sel kota. Sel itu menentukan sehat, sakit, atau matinya sebuah tubuh manusia. Maka lorong itu adalah sel kota. Kalau kita membangun kota tanpa memperhatikan lorong, ibarat orang mau make up tapi orangnya sakit-sakitan. Tapi kalau kita mulai dari lorong, sama dengan mulai dari akar, roots. Kalau lorongnya bersih, lorongnya produktif, masyarakatnya partisipatif, insya Allah menjadi sebuah sel sehat yang akan memberikan pertumbuhan bagi sebuah kota seperti kota Makassar. Oke, saudara, ini kalau misalnya dilihat ya, ini biasanya nih kita melihat lorong itu adalah suatu hal yang identik dengan kata sempit, gelap, kadang kalau malam hari itu ngeri gitu ya, Pak ya. Tapi kalau dilihat ini warna-warni, lebih estetik gitu ya. Dan ini juga menjadikan kalau misalnya dilihat ini warganya juga semangat. Katanya ini juga ada kegiatan UMKM di sini juga ya, Pak? Ya, namanya KWT, Kelompok Wanita Tani. Mereka menanam sayur-sayuran hidroponik dan cabai dan sejenisnya lah, hortikultura. Nah, di samping itu, di samping mereka jual, mereka juga menggunakannya sendiri. Jadi secara food security, ada ketahanan pangan yang ada di sini. Termasuk UMKM yang ada di sini. Ya, ini UMKM. Ini jualannya ini siapa, Bu? Ibu. Oh, Bu Wiwi. Bu, udah ngerasa ini jadi dijual kemana, Bu? Biasa ke toko-toko terdekat saja. Oh, ke toko-toko terdekat. Biasanya per hari omsetnya berapa, Ibu? Biasa 250. Ini? Oh, oke. Ini berarti juga termasuk terdata ya, Pak ya? Nanti didata dan nanti diinkubasi. Nah, diinkubasi misalnya begini. Saya kan selalu mengatakan, ini seperti sizing ini udah bagus kan? Ini udah bagus. Nah, kalau udah bagus, kalau diinkubasi pemerintah yang beli, nanti pemerintah yang edarkan. Kami punya ada namanya TETER. TETER itu Mart Electric Smart Enterprises. Nah, motor listrik yang ada gandengannya, kemudian dia keliling setiap RT, RW, memasarkan produk-produk yang diinkubasi. Jadi mereka kita pastikan bahwa mereka pasti dibeli, sehingga income-nya pasti ada income di lorong-lorong. Termasuk misalnya pakcoy. Pakcoy itu dia bikin minuman, itu minuman segar, healthy, fresh, memang cuma 1 hari. Nah, itu saya sudah wajibkan di pemerintah kota, wajib minum itu. Tapi tadi saya nggak lihat, Pak, nggak lihat pokcoy ini, Pak. Iya, tanamannya mana? Oh, habis panen. Kita ini tidak tahu jalannya. Oh, jadi nih? Iya, lama. Jadi sudah nanam sekarang, sudah nanam lagi. Sudah nanam. Baru panen. Jadi ada orang panen di lorong, bayangkan. Sementara menanam okra juga sekarang. Okra, jadi termasuk okra. Okra itu sebuah komoditi yang ada di Amerika Selatan. Yang punya obat kanker, ya, obat kuat dan punya vitamin yang cukup baik. Oke. Tunggu, Dek, tahu nggak ini siapa, Dek? Ya. Tahu nggak siapa? Ya. Hah? Siapa? Wali Kota. Siapa beda namanya? Siapa namanya? Namanya Pak siapa? Dani Bumanto. Kau bisa mengajar kalau begini? Bisa. Apa beda satu ayat? Satu ayat beda. Apa beda Al-Fatihah? Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ini mesti dapat hadiah ini. Hadiah. Anak-anak. Untuk anak-anak saja. Di shooting. Anak-anak saja. Iya, nanti Bu Ibu. Ya, anak-anak.
nanti ya. Ya, nanti. Nah, ya. Ya, nanti. Waduh. Susah ya, Pak. Susah. Oke. Iya, enggak, kebetulan ada. Ya. Oke, Pak. Ini kalau kita balik lagi deh ke lorong wisata ini. Sebenarnya ini terinspirasi dari mana? Ini kan apakah betul ini Bapak kan dulu memang disebut-sebut sebagai anak lorong? Saya lahir di lorong lebih sempit dari lorong ini. Boleh Saya nanti umur 40 tahun baru keluar dari lorong. Jadi saya lahir di lorong, kawin di lorong, 2 anak saya lahir di lorong. Ya. Ini jadi indah kayak gini Pak, warna-warni, kemudian juga dipasang payung-payung gantung, lebih terlihat estetik. Ini siapa Jadi Pak? ini sebenarnya menjadi ruang tamunya semua. Jadi anggap ruang tidur di dalam, tapi ruang tamunya semua di sini. Ruang sosial, tempat berkumpulnya. Bahkan kita bikin pengajian lorong di sini, di alas di sini dia bikin pengajian. Oh, ya, begitu. Ya. Arisan, ada arisan lorong. Biasa disisipkan untuk beli cat. Iya. Berarti ini semuanya niatan. Ya, itu bersama ya. Oh, niatan dari masyarakat sendiri ya Pak ya? Oh, apalagi ya. Justru ini adalah yang pelihara masyarakat sendiri. Pemerintah kota tidak terlalu banyak di sini. Makanya ini membanggakan karena mereka sendirilah yang ini. Ya. Nah, itu tadi ya. Jadi sebenarnya memang kota itu sebuah kota akan indah apabila adanya kerjasama ya, antara ya. pemerintah kota dan juga warga sekitar gitu. Pak, ini juga terkait dengan apa ya namanya otomatis keberkembangan sebuah kota gitu ya. Keberkembangan sebuah kota itu selain juga dengan apa namanya teknologi dan lain sebagainya. Ini ipal komunal juga. Kerja nyata kemudian kan yang perlu digarisbawahi adalah kemajuan dari sumber daya manusianya. Nah, seperti apa ini Bapak bisa membuat agar masyarakat ini juga sejalan dengan program-programnya Bapak yang akan mewujudkan Makassar sebagai smart city? Iya, jadi memang di sini nanti kita punya ada misalnya anak-anak unggul di sini. Kita punya namanya 1000 beasiswa anak lorong berprestasi. Berprestasi itu bukan berprestasi pendidikan, tapi olahraga, ada bakat, apa semua, kita akan kasih beasiswa. Itu sudah bagian dari kita. Nah, kemudian capacity building, semua nanti di sini ada organisasi, ada namanya Delort, Dewan Lorong. Oh, oke. Ya ada Delortnya di sini? Ada. Mana Delortnya? Ya. Dewan Lorong. Oh, jadi 1 orang tua, 1 perempuan, 1 milenial. Oh. Ada 3. Dan itu fungsinya untuk jadi manajernya lorong ini. Ya, karena lorong ini akan produktif, saya akan bawa tamu untuk orang bisa makan semua di sini dan uangnya langsung ke masyarakat semua. Oh, luar biasa sekali. Ya. Oke, Pak, ini kan Bapak ini menargetkan dalam 1 periode kepemimpinan alias 5 tahun ke depan berarti akan ada 5.000 lorong wisata. Coba lihat ini logonya. Ya. Oh, oke. Logonya kita lihat. Ini pertama berbasis budaya. Kedua lengkap internetnya, jadi smart city. Ketiga makanannya pasti menarik. Ada tariannya, ada kopinya, ada nyanyi-nyanyinya, ada di sini juga perikanannya juga nanti kita buat, ya. Jadi semua ada. Oke. Itu setiap lorong wisata berarti semuanya itu ada atau ada spesialisasinya lorong masing-masing? Ada spesialisasi masing-masing, nah, termasuk pahlawan. Apa nih, Pak? Kalau lorong ini sudah kita sepakat apa makanannya? Oh, ini. Ini mereka. Ya, ini. Nah. Oh, jadi nasi begadang. Oh, ini jadi kulinernya sini ya? Ya, ini yang mereka sepakati akan dijual. Oh. Jadi masing-masing disepakati. Sudah terjual ya? Oh, sudah terjual. Ini cara jualnya gimana Pak? Dititipkan ke online juga bisa. Nih. Oh, sudah ada warung. Ya, gimana Ibu? Ya. Ya, biasanya boleh agak maju Ibu. Ya. Di sebelah sini. Ya, sini ya. Ya, coba dikasih ya. Jadi biasanya kita jualnya langsung di depan. Ya. Kita wilayahnya. Ini jual sejak tahun berapa, Bu? Kebetulan masih. Ya, setelah lorong wisata ini. Setelah lorong wisata. Jadi semua kemampuan ibu-ibu, mama-mama ini, emak-emak ini dikeluarkan semua untuk berproduksi. Jadi kalau ibu-ibunya berproduksi, dia di rumah bisa jaga anak, bisa berusaha,
bisa pantau suaminya juga. Ibu rame Bu yang beli makanannya rame. Alhamdulillah. Oh, sehari bisa berapa Bu? Bungkusnya? Iya. Berapa bungkus? 50 lebih. 50 lebih. 50 lebih kalau Lumayan. secara rupiah Bu? Ya, alhamdulillah. Iya, Alhamdulillah, iya. sangat cukup, lebih dari cukup ya Bu ya? Oke. Tapi Bu, kalau boleh menyampaikan, adakah saran yang mungkin bisa jadi kritik ke depannya untuk pemerintahan Pak Dhani? Kalau saya sih, menurut saya sih sebenarnya sudah bagus kan, tinggal tergantung gimana apa ya, yang Ya, iya, ditambah lagi untuk melengkapi. Oh. Ini kan tambah jus-jus, ada yang bikin jus, ibu-ibu bikin lain bikin jus. Itu mi pakcai, kue, barongko yang terenak. Cocok toh? Sanggara Balanda. Iya. Oke, Lengkap. siap. Nah, Makasih ya Bu. mantap, Semoga mantap. laris manis Bu. Ya, ya. Ya. Oh Ya. ya. Begadang. Jadi 24 jam di sini. Oh, Jadi 24 jam melayani orang makan. berarti 24 jam selalu rame ya Pak Bu? Oh, rame. Itu kelebihan lorong wisata Lorong ya Pak? wisata. Nah, Jadi kalau nanti malam lorong itu wisata nggak gelap, nanti kami akan tahun depan 153 mobil listrik akan melayani dari lorong ke lorong untuk mendatangkan orang ke sini semua. Oh, Pemerintah kota yang datang. Jadi dari hotel ke sini, ke lorong-lorong, semua lorong-lorong wisata. oke. Pak, ini yang paling penting adalah semuanya sudah dibangun, bagaimana Iya. kelebihannya. Iya. Sebelum ke situ, ini jadi adalah salah satu semua lorong wisata pasti ada tanaman hidroponik ya, Ada, Pak? hidroponik pasti ada. Apa sih Pak pentingnya? Pentingnya karena mereka bisa mensuplai makanannya sendiri. Jadi nanti makanan-makanan itu berdasar di sini. Ini non kimiawi, ya, semua organik dan mereka bisa mensuplai anunya sendiri, kebutuhannya. Oke, luar Kalau yang tempat lain yang besar-besar biasanya sampai supermarket mengambil. Ya. Oh, ada markisanya, ini markisa itu markisa. Ini ya. Ini markisa ini dibikin minuman. Ya. Bikin jus. Luar Dia campur biasa. Oh, Sprite. ini udah bisa Bisa. dijual ya? Ini jadi dipanen ini. Luar biasa. Bukan Oke. asli itu. Pak, ini kan yang paling penting, semuanya sudah terbangun, semuanya sudah selalu ditingkatkan untuk menjadi Makassar yang lebih maju lagi. Iya. Paling penting adalah seperti apa Pak nanti pemantauannya dari pemerintah kota? Kami akan pasang 4 CCTV. Di setiap lorong? Di setiap lorong wisata. Kita pantau keamanannya 24 jam supaya mereka bisa berusaha dengan maksimal. Kita kasih perkuat digitalisasinya supaya mereka bisa berjualan online. Nah, kita masukkan inkubator center agar packagingnya kita perbaiki sehingga bukan hanya untuk di luar sana tapi di perusahaan-perusahaan. Saya akan wajibkan perusahaan-perusahaan memakai produk lorong. Termasuk makanan siang itu harus dari lorong semua. Nah, itu. Tunggu, kalau udah bicara bagaimana soal inovasi-inovasi yang sudah diterbitkan oleh salah satu wali kota di Indonesia, apalagi yang backgroundnya adalah arsitek, konsultan tata kota gitu ya, pasti lebih banyak lagi. Nah, kita mau cari tahu sebenarnya apa sih dari semua program yang sudah dilakukan ini yang paling ingin segera dibangun. Apakah masih ada PR? Nah, jangan dijawab dulu Pak. Siap. Kita nanti akan saksikan lagi, tetaplah bersama kami hanya di VVIP di Kompas TV. Sambut era TV digital bersama Kompas TV. Jika pesawat TV kamu belum digital ready atau bukan smart TV, siapkan set-top box dan sambungkan ke antena. Kemudian pilih tombol setting pada remote TV, lalu tekan auto scan. Jika pesawat TV kamu sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV. Kemudian pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. Mudah bukan? Dengan menggunakan saluran digital, Anda bisa menyaksikan program-program terbaik Kompas TV dengan kualitas gambar serta suara yang lebih tajam serta jernih. Republik ini harus maju,
Perlu pemikiran-pemikiran kreatif, kritis, taktis, dan aplikatif. Bangsa ini harus bermartabat, butuh pemecahan masalah. Duduk bersama dalam satu forum, bukan arena debat kusir semata. Satu meja The Forum, setiap Rabu, live di Kompas TV. Independen, terpercaya. Nah, kali ini saudara saya bersama Pak Wali Kota tentunya ya sudah sampai di lokasi favorit wisatawan untuk selfie selain di Anjungan Losari, City of Makassar. Nah, di sini Pak, saya juga mau tanya nih terutama untuk proyeksi ke depannya. Seperti apa sih proyeksi pembangunan ke depan terutama untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Kota Makassar? Memang kami membangun berdasarkan anatomi kota. Anatomi Kota Makassar itu terdiri atas 3. Pertama waterfront, kedua land, yang setelah waterfront, yang ketiga lorong. Jadi kami akan membangun di 3 posisi itu. Tapi memang beratnya itu ada di waterfront dan di lorong. Lorong menyangkut roots atau akar, langsung menyentuh masyarakat. Kemudian waterfront itu lebih ke investasi, seperti Pantai Losari ini. Pantai Losari ini dibangun 20 tahun lalu, 25 tahun lalu. Dan insya Allah kita akan membidding atau tender investasi di mana kita akan merevitalisasi Pantai Losari ini dengan kualitas internasional yang terkini di dunia. Ya, misalnya Marina Bay Sands, misalnya di Sydney, kita akan insya Allah bersaing, bahkan kita beberapa sudut-sudut itu jauh lebih baik daripada Marina Bay Sands. Ini kan masa 2 periode jabatan Pak Dan ini kan sudah mau habis. Nah, ada nggak sih Pak kekhawatiran terkait program-program Bapak? Proses pembangunan ya. Memang banyak sih kekhawatiran, terutama dalam keberlanjutan semua program, terutama yang telah begitu bermanfaat bagi masyarakat yang sangat useful ya. Nah, sehingga saya kira memang harus ada perlindungan hukumnya terhadap inovasi-inovasi yang memang sudah bermanfaat bagi masyarakat. Misalnya persoalan lorong, waterfront, misalnya smart city kita yang sudah begitu baik. Dan saya berharap wali kota akan datang harus sebaiknya melanjutkan ini tanpa mengurangi legasi wali kota yang akan datang. Ada nggak Pak selama ini saya baca program kerja Bapak ini semenjak untuk maju ke wali kota Makassar ini ada 20 program kerja. 24. 24 ya, oke maaf. 24 itu ada nggak Pak tantangan atau kesulitan atau halangan yang selama ini diterima? Ya, kebetulan memang halangannya itu ada pada public engagement. Selama kita dekat dengan masyarakat, program apapun mereka accept, mereka terima. Selama komunikasi baik, dalam bahasa Makassar itu sipakata, sipakalebi, sipakainga. Artinya kita saling mengingatkan, saling menghargai, saling berkomunikasi, tegur sapa, insya Allah mereka akan menerima. Orang Makassar itu membayar lebih. Kalau kita baik, dia akan lebih baik. Kita lebih serve mereka, lebih servis mereka, dia akan servis kita lebih baik. Begitu orang Makassar. Dan saya kira dalam psikologi itulah saya bergerak dan alhamdulillah halangan-halangan yang besar walaupun kita lewati tapi kita tidak alami terlalu panjang. Kenapa? Karena dukungan masyarakat. Oke. Ini Pak, ada lagi nih. Ini tentu tantangan untuk semua kota di Indonesia ya, terutama dalam investasi perihal pariwisata begitu Pak. Apa yang Bapak rencanakan ke depannya terutama untuk menarik turis untuk lebih datang ke Kota Makassar ini? Kehebatan Makassar dibanding kota-kota lain adalah kulinernya. Keistimewaan Makassar di kota-kota lain adalah waterfrontnya. Dan hal yang paling spesifik dari orang Makassar itu adalah keramah tamahannya. Nah, keramah tamahan atau sombere ini kadang-kadang nggak keluar, yang keluar demonstrasinya. Padahal orang Makassar itu orang yang sangat sopan dan sangat punya jiwa brotherhood. Walaupun di dalam itu ada brave heart-nya ya, brave heart-nya, dan ada responsibility yang kuat. Jadi mereka protes, kalaupun dia protes itu tidak lain karena tanggung jawabnya mereka, baik itu tanggung jawab sosial atau tidak. Nah, maka dengan itu saya kira keistimewaan inilah yang kita jual menjadi bahagian daripada tourism. Hospitality, sombere, itu saya udah agak keliling-keliling di dunia. Saya kira ada hal yang spesifik bagi orang Makassar dalam menerima tamu. Karena tamu itu adalah raja, mereka senang menerima tamu.
Banyak tempat lain yang kalau tamu dia cuek-cuek aja. Tapi kalau orang Makassar sangat-sangat menghargai tamu. Nah, itulah yang menjadi modal dasar kita untuk mengembangkan pariwisata. Nah, bagaimana caranya mereka datang kemari? Bikin festival. Kami punya festival bulanan dan kami punya F8 menjadi festival tahunan yang sudah diakui menjadi top 10 Harisma Indonesia. Dan kemudian kami menciptakan 5.000 lorong nantinya yang kemudian itu menjadi objek-objek turistik yang menarik, termasuk untuk bagaimana kita tour of gastronomi kita, makanan kita, kulineri kita. Nah, itulah konsep-konsep sederhana yang dijalankan Makassar dalam RIPDA kita, Jalan Rencana Induk Pariwisata Daerah. Oke, dari seluruh program yang sudah Bapak canangkan sejak awal kali menjabat wali kota begitu Pak, apa yang paling ingin Bapak wujudkan untuk kota Makassar? Saya kira masyarakat senang, bahagia, dan confidence. Dulu, saya kan anak lorong juga. Waktu ditanya alamatnya di mana, kalau anak lorong pasti kecil suaranya. Saya anak lorong. Tapi coba lihat sekarang, tinggal di mana? Oh, saya tinggal di lorong Hamburg. Saya tinggal di lorong London misalnya. Dengan kebanggaan mereka. Confidence, semangat perlu. Apalagi confidence dan semangat kolektif untuk membangun kota ini lebih cepat. Berlari bersama wali kotanya, berjalan bersama wali kotanya, memajukan Makassar bersama. Mulai dari generasi yang paling muda sampai generasi yang paling tua. Makassar untuk semua, semua untuk Indonesia. Makassar untuk semua, semua Indonesia. Jadi untuk bertahap ke level selanjutnya nih Pak, mau jadi gubernur atau pensiun jadi arsitek aja? Ya, pilihan menarik yang kedua. Cuma memang kalau politik itu biasanya gerbongnya terlalu panjang, susah mundur. Ya, jadi biasanya kalau gerbong itu maju terus. Nah, begitu. Tapi tergantung gerbong di belakang. Ya, wah. Tersirat 2024, rasa-rasanya akan maju jadi gubernur ya? Tergantung gerbong belakang. Tergantung gerbong belakang. Oke Pak, satu kata untuk kota Makassar. Pemimpin itu, ya ini untuk semua sebenarnya. Ya, pemimpin itu kata kuncinya bertanggung jawab. Kata kunci bertanggung jawab itu adalah jawab. Jadi pemimpin itu harus punya jawaban. Bagaimana kita dapat jawaban? Kita harus punya pertanyaan, harus mendapatkan pertanyaan. Maka pemimpin itu harus pandai mendengar dan punya jawaban dalam solusi. Nah, Makassar sebuah tempat yang luar biasa di tengah Indonesia, bahkan di tengah dunia. Orang-orangnya sangat loyal, orang-orangnya sangat cerdas dan punya brave heart. Tidak ada kombinasi brave heart, keberanian dicampur dengan brotherhood yang begitu unik. Artinya Makassar itu adalah rumah kita semua. Di Makassar itu insya Allah kita akan semua betah. Dan Makassar itu memang sedikit berbeda dari yang lain. Jadi satu kata untuk Makassar adalah rumah. Rumah kita. Rumah kenyamanan untuk kita semua. Rumah Indonesia. Rumah Indonesia, luar biasa. Sekali lagi terima kasih Pak Muhammad Ramdan Dani Pomanto sudah meluangkan waktunya kepada very interesting person di Kompas TV, di VVIP. Sukses selalu untuk semua programnya. Nanti kita tunggu gimana untuk inovasi-inovasi baru terhadap Kota Makassar. Semoga semua orang semakin mencintai Kota Makassar dan menjadikan Makassar destinasi utama untuk kota tujuan mereka berwisata. Oke Pak, kalau tadi ini sebagai tempat favorit orang-orang untuk selfie, kita selfie ya Pak ya. Yoi. Kita selfie dulu sekarang. Oke Pak, yang lebih ekspresif ya Pak ya. 1, 2, 3. Gambarnya gini sih, Mami. Kenapa? TV kita banyak semutnya gini, kamu naruh gula ya di situ ya? Menurut Papi, Mami yang bikin ini TV banyak semutnya. Aduh, ada apa ini ribut-ribut? Kenapa? Tadi tuh kita nyalain TV, tiba-tiba gambarnya banyak semutnya tuh. Jadi kalian tuh masih menyaksikannya siaran analog TV ya, bukan digital? Jika pesawat TV kamu sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV. Kemudian pilih setting,
Pilih saluran, lalu auto scan. Mudah bukan? Dengan menggunakan saluran digital, Anda bisa menyaksikan program-program terbaik Kompas TV dengan kualitas gambar serta suara yang lebih tajam serta jernih.